Akhidah, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan atau biasa kita sebut dengan AIK. Tapi pernah nggak sih kalian tahu apa manfaat untuk kita dalam mempelajari AIK itu sendiri? Yuk kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan mata pelajaran atau mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau bisa kita sebut dengan AIK. Tapi pernah nggak sih kalian tahu apa hikmah dan manfaat dalam mempelajari AIK itu sendiri? Yuk kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu. Al-Islam sendiri adalah ilmu yang mempelajari ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Sedangkan Kemuhammadiyahan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sejarah, ideologi, dan gerakan dakwah Kemuhammadiyahan. AIK membantu kita menjadi muslim yang berilmu, berakhlak, dan peduli terhadap kemajuan umat dan bangsa. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai hikmah dan manfaat mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Manfaat yang pertama yaitu menguatkan akidah dan keimanan. AIK membimbing kita untuk memiliki akidah yang kuat, tidak mudah goyah, dan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid. Lalu manfaat yang kedua yaitu membentuk akhlak mulia dan etika islami. AIK memotivasi diri kita untuk lebih jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. AIK membentuk karakter kita menjadi karakter yang islami. Melalui AIK, kita diajarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Lalu manfaat yang ketiga yaitu memahami dan meneladani gerakan Kemuhammadiyahan. AIK memberikan kita wawasan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tajdid atau pembaruan. Jadi, kita bisa paham visi misi Kemuhammadiyahan dan kita bisa aktif berkontribusi di dalamnya. Lalu manfaat yang keempat yaitu mendorong kepedulian sosial dan intelektual. AIK membentuk kesadaran akan pentingnya ilmu, kerja keras, dan kontribusi sosial, menjadi insan yang peduli terhadap kemanusiaan dan keadilan. AIK sendiri menanamkan semangat untuk membangun umat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah yaitu berjuang di tengah masyarakat bukan hanya untuk diri sendiri. Lalu manfaat yang terakhir yaitu menjadi muslim yang modern, moderat, dan progresif. AIK mendidik kita agar berpikir secara terbuka, kritis, dan solutif. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sumber konflik. Dengan AIK, kita tidak hanya menjadi muslim yang taat, tapi juga mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat kemajuan, teknologi, dan toleransi. Kesimpulan dari pembahasan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini yaitu AIK membekali kita dengan keyakinan yang kuat, akhlak yang baik, wawasan sejarah Islam yang luas, dan semangat membangun umat. Mari kita terus belajar, beramal, dan berkontribusi bersama menilai-nilai Islam dan Muhammadiyah untuk kebaikan diri masyarakat dan dunia. Nah, selanjutnya di dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sendiri terdapat pembahasan mengenai macam-macam akhlak dalam kehidupan. Akhlak sendiri merupakan cerminan dan kepribadian seseorang, bahkan menjadi salah satu tolak ukur kualitas iman dan kedewasaan. Di sini saya akan membahas macam-macam akhlak dalam kehidupan, seperti yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak di sini adalah akhlak yang paling penting bagi umat Islam. Di sini menunjukkan hubungan kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam sikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama,
taat menjalankan perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak berbuat syirik. Dan yang ketiga yaitu selalu bersyukur atas nikmatnya dan bertawakal. Lalu yang kedua yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Dalam Islam, hubungan antar manusia sangat dijaga. Akhlak kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat sekitar merupakan wujud dari kasih sayang dan tanggung jawab sosial kita. Dengan berperilaku jujur, sopan, adil, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Nah, untuk akhlak yang terakhir yang akan saya bahas yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kita terhadap lingkungan itu sepatutnya kita harus menjaga dan melestarikan apa saja yang telah Allah ciptakan dengan menerapkan sikap tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan listrik, atau melakukan penghijauan atau reboisasi, itu juga termasuk dalam akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan sendiri adalah amanah yang harus kita jaga, amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai macam-macam akhlak dalam kehidupan yaitu akhlak bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana kita menjaga sikap terhadap Allah, menjaga sikap terhadap sesama manusia, bahkan menjaga sikap terhadap lingkungan di sekitar kita. Dengan memperbaiki akhlak, kita tidak hanya memperbaiki diri, tapi juga membawa manfaat untuk orang lain. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.